Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Kang Deddy Mulyadi yang saat ini menjabat menjadi Gubernur Provinsi Jawa Barat, saya prediksi teman-teman, yang akan datang, beliau akan menjadi pengganti Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden. Next Presiden berikutnya, setelah Bapak Prabowo Subianto, Kang Deddy Mulyadi adalah calon kandidat presiden yang terkuat menurut saya. Ya, tentu saja, jika Kang Deddy Mulyadi bersedia mencalonkan diri sebagai kandidat calon presiden berikutnya, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, saya minta kepada teman-teman untuk menyimak video berikut ini, yakni video Bapak Joko Widodo sebelum beliau dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Video ini sekitar 10 tahun yang lalu. Nah, dan ini sahabatku semua, video Pak Joko Widodo sekitar 10 tahun yang lalu. Sebelum beliau menjabat menjadi presiden, beliau seringkali membuat video serupa, video seperti ini. Bahkan beliau rela masuk ke gorong-gorong. Nah, sekarang beliau bersiap-siap untuk masuk ke dalam gorong-gorong. Media sosial merupakan suatu senjata yang sangat kuat jika berada di tangan yang tepat. Misalkan, ketika teman-teman berbisnis, misalkan jualan contohnya. Jika teman-teman jualan secara offline, maka coba bandingkan dengan teman-teman yang berjualan secara online. Lebih besar mana keuntungannya? Jika teman-teman jualannya secara offline, hanya di warung saja, maka pasar teman-teman hanya berada di sekitaran warung teman-teman saja. Kalau teman-teman mempromosikannya, memasarkannya secara online, maka pasar teman-teman di seluruh wilayah Indonesia. Selagi masih ada akses jaringan internet, maka produk teman-teman akan laris manis ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi, media sosial ini adalah suatu kekuatan yang sangat kuat, yang sangat besar jika berada di tangan yang tepat. Ini juga merupakan salah satu faktor, salah satu alasan kenapa Bapak Joko Widodo memenangkan pemilihan umum menjadi presiden pada periode beliau yang pertama. Dikarenakan teman-teman, karena beliau ataupun timnya bisa sukses memasarkan dirinya Bapak Joko Widodo, pencitraannya kepada masyarakat luas di seluruh wilayah Indonesia dengan kekuatan media sosial. Ketika beliau belusukan, selalu direkam dan diupload, diunggah ke media sosial. Ketika beliau masuk ke dalam gorong-gorong, maka beliau juga unggah ke media sosial. Sehingga masyarakat luas mengetahui bagaimana kinerja Bapak Joko Widodo ketika masih menjabat menjadi wali kota. Coba teman-teman nalar dan bayangkan, jika seandainya Bapak Joko Widodo dan timnya tidak mengunggah video beliau ketika belusukan, pergi ke daerah-daerah kumuh, pergi ke daerah-daerah terpencil, pergi ke daerah-daerah bencana. Jika videonya Bapak Joko Widodo ini tidak diunggah, tidak diviralkan oleh timnya, maka tidak akan ada masyarakat Indonesia yang mengenal Bapak Joko Widodo. Hanya orang-orang yang berada di sekitar wilayah Bapak Joko Widodo saja yang mengenal beliau. Nah, inilah kekuatan dari media sosial. Media sosial bukan hanya bisa dijadikan sebagai sarana promosi saja, seperti analogi yang saya berikan di awal video tadi. Misalkan, kalau kita jualan, lebih besar mana untungnya? Jualan secara offline atau jualan secara online? Tentu saja jawabannya lebih besar keuntungan jualan secara online, karena pasarnya jauh lebih besar, teman-teman. Nah, bukan hanya tentang masalah pemasaran produk saja. Media sosial juga bisa digunakan untuk sarana politik, untuk memperkenalkan salah seorang tokoh kepada masyarakat agar masyarakat luas mengetahui dan mengenal siapa tokoh tersebut. Apalagi rakyat kita,
masyarakat Indonesia sangat merindukan sosok pemimpin yang pro kepada rakyatnya, yang cinta kepada rakyat-rakyat kecil. Maka untuk itu teman-teman, strategi yang diambil oleh Bapak Joko Widodo itu sudah sangatlah tepat ketika beliau ingin mencalonkan dirinya sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Dan inilah teman-teman, salah satu faktor, salah satu alasan kenapa Bapak Joko Widodo bisa memenangkan pemilihan umum ketika beliau mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia. Strategi ini teman-teman dicontoh oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi tidak ada salahnya ketika saya menyatakan bahwa Bapak Kang Deddy Mulyadi adalah next Jokowi berikutnya. Nah, lihat teman-teman. Ini videonya Kang Deddy Mulyadi rela sampai masuk ke kolong jembatan teman-teman. Beliau ikut serta bahkan yang paling terdepan untuk mengurai sampah-sampah yang berada di kolong jembatan. Sedangkan polisi hanya berada di atas. Dan Satpol PP. Yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini adalah salah satu strategi untuk memasarkan dirinya kepada masyarakat Indonesia. Dari sekian banyak konten-konten Kang Deddy Mulyadi, kebijakan-kebijakan yang dilakukannya ketika beliau menjadi Gubernur Provinsi Jawa Barat, beliau selalu banyak konten-kontennya yang viral, teman-teman. Selalu viral. Dan ini dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ini adalah salah satu strategi beliau untuk memasarkan dirinya sendiri, teman-teman. Agar dirinya dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tentang kebijakan-kebijakan positif yang beliau viralkan, itu adalah salah satu contoh untuk kebaikan masyarakat. Sedangkan seperti yang saya katakan tadi, masyarakat kita, rakyat Indonesia, sedang mengelu-elukan pemimpin dan mendambakan pemimpin yang pro terhadap rakyat kecil. Salah satu contoh kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang beliau viralkan di media sosialnya, di channel YouTube-nya, bahkan juga heboh di media sosial, adalah ketika Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan kebijakan anak sekolah tidak boleh menggunakan sepeda motor, tidak boleh mengendarai atau membawa sepeda motor ke sekolahnya. Kalau kita lihat teman-teman, kedengarannya sangat sederhana sekali kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini. Tapi dari kebijakan ini saja teman-teman bisa mengurai kemacetan yang berada di Provinsi Jawa Barat. Berapa banyak anak sekolah selama ini yang membawa sepeda motor? Berapa banyak tingkat kecelakaan yang ada karena masalah kemacetan, masalah ugal-ugalan, anak sekolah yang tidak mau menggunakan helm, yang melanggar lalu lintas. Dari kebijakan ini saja, teman-teman, sudah banyak masalah yang terselesaikan. Mungkin bukan hanya Kang Deddy Mulyadi saja yang sudah mengeluarkan kebijakan seperti ini, teman-teman. Namun, dikarenakan Kang Deddy Mulyadi memahami kekuatan media sosial, maka beliau membuat videonya dan diviralkan di media sosialnya, sehingga masyarakat luas, masyarakat Indonesia mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini adalah kebijakan yang sangat positif sekali. Meskipun ada beberapa kebijakan beliau yang juga tidak disetujui oleh masyarakat. Namun pada intinya teman-teman, Kang Deddy Mulyadi ini sangat memahami kekuatan media sosial untuk memasarkan dirinya agar dirinya dikenal oleh masyarakat luas. Kalau seandainya kita lakukan survei, teman-teman, turun ke lapangan, kita survei masyarakat Indonesia tentang siapakah yang paling dikenal oleh masyarakat gubernur-gubernur yang ada di seluruh wilayah Indonesia ini, tentu saja, menurut saya, Kang Deddy Mulyadi namanya sudah sangat tersohor di seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya di Jawa Barat saja, teman-teman. Kenapa demikian? Kembali lagi kepada kepintaran Kang Deddy Mulyadi dan timnya menjadikan media sosial sebagai senjata yang sangat kuat untuk mempromosikan dirinya, teman-teman. Saya sangat yakin sekali, bisa saya prediksi, teman-teman, jika seandainya Bapak Deddy Mulyadi ini, atau yang dikenal juga oleh masyarakat sebagai Kang Deddy Mulyadi, dia jika seandainya mencalonkan dirinya sebagai calon presiden, maka dia adalah calon presiden yang terkuat kelak untuk menggantikan Bapak Prabowo Subianto. Okelah sahabatku semua, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bagi teman-teman yang memiliki pandangan yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Saya, Reski Mesa Putra, Barakallahu Fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.